Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Farhan Amilwa dengan rekan-rekan saya di sini. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Kholifa dengan NIM D1A 023084 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Afriani Yogiana Rahayu dengan NIM D1A 023168. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Islam dan kesejahteraan umat. Untuk pemateri utama saya sendiri. Oke, saya mulai terlebih dahulu. Konsep masyarakat madani. Pengertian istilah masyarakat madani. 1. Menurut Nafsir Al-Atas, masyarakat madani berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yaitu musyarakah dan Madinah. Adapun arti dari masyarakat tersebut artinya pergaulan atau persekutuan hidup manusia. Dalam bahasa lainnya, masyarakat disebut sosius yang kemudian berubah menjadi sosial. Sedangkan Madinah berarti kota atau tamadun yang berarti peradaban. Hal ini terkait dengan kehidupan yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau berhijrah ke Madinah yang terdiri dari penduduk-penduduk yang memiliki berbagai jenis etnis dan agama meskipun mayoritas beragama Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat yang mendukung dan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, yakni masyarakat yang meletakkan prinsip-prinsip nilai dasar dalam masyarakat yang harmonis dan seimbang. Kedua, adapun juga istilah lainnya seperti masyarakat madani adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-Madinah al-Madaniyah yang berarti kota sivil atau warga. Istilah ini mengacu pada sebuah masyarakat yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab sosial. Secara umum, pengertian masyarakat madani adalah sebuah konsep masyarakat yang menempatkan individu sebagai subjek yang merdeka dan memiliki hak-hak yang sama tanpa terkecuali. Dalam masyarakat madani, individu memiliki kebebasan untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat, dan berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat madani juga menempatkan pentingnya partisipasi dan tanggung jawab sosial bagi setiap individu dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Konsep pada masyarakat madani. Konsep masyarakat madani merujuk pada masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, menerima berbagai macam pandangan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan bagi semua warga, perlindungan terhadap kaum yang lemah atau kaum minoritas, serta terwujudnya masyarakat yang berkualitas dalam hal moral dan akhlak. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Al-Farab tentang Al-Madinah Al-Fadilah yang lebih dikenal oleh para cendekiawan yang muslim dengan sebutan Baldah Tayyibah. Konsep Baldah Tayyibah sebenarnya ada dua peradaban yang terargumentasi sebagai masyarakat Baldah Tayyibah atau masyarakat Madani. Yang pertama, masyarakat negeri Sabah, dan kedua, masyarakat yang Yasrib atau Madinah. Untuk masyarakat negeri Sabah, masyarakat pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, keadaan masyarakat Sabah yang diceritakan dalam Al-Quran ini mendiami negara yang baik, subur dan nyaman. Di tempat ini terdapat kebun dan dengan tanaman yang indah, yang hidup dengan subur, tersedia rezeki yang melimpah, terpenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Negeri yang indah itu merupakan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi masyarakat Sabah. Allah Subhanahu wa taala juga Maha Pengampun.
Apabila terjadi kealpaan pada masyarakat tersebut, karena itu Allah memerintahkan masyarakat Sabah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan segala kebutuhan yang hidup mereka. Kisah kadang mereka ini begitu populer dengan ungkapan Al-Quran, Baldah Tayyibah Warob Ghafur. Meskipun ada beberapa tanggapan yang menolak contoh seperti negeri Sabah sebagai simbol Balda Tayyibah, karena negeri itu pada akhirnya mengalami kehancuran karena ingkar atau kafir dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya mereka mendapat murka Allah dengan mengalami kebinasaan, sekalipun bantahan tadi orang tadi memang mengandung kebenaran, tetapi itu tidak menghapus berlakunya konsep balda taibah, yang mana pada dasarnya sejarah telah mencatat bahwa memang telah ada yang namanya balda taibah meskipun pada akhirnya harus musnah. Dua, masyarakat Yastrib atau Madinah. Masyarakat yang terdokumentasi sebagai masyarakat Madinah setelah terjadinya Tolakat atau Piagam Madinah secara faktual sebagai cerminan masyarakat yang ideal, kita dapat meneladani perjuangan Rasulullah SAW mendirikan dan menumbuh kembangkan konsep masyarakat Madani di Madinah. Prinsip terciptanya masyarakat Madani bermula sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib, yang kemudian bila mengganti namanya menjadi Madinah. Hal tersebut terlihat dari tujuan hijrah sebagai salah buah refleksi gerakan penyelamatan andal akidah dari sikap optimisme dalam mewujudkan cita-cita membentuk masyarakat yang madaniyah atau beradab. Oleh karena itu, Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, menyebut masyarakat Madani yang dibangun oleh Rasulullah SAW sebagai masyarakat yang sangat modern di zamannya. Bahkan terlalu modern, masyarakat Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW telah melakukan lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Sehingga setelah Rasulullah SAW sendiri wafat, kondisi ini tidak bisa bertahan lama. Timur Tengah pada saat itu belum siap dengan prasarana sosial yang diperlukan untuk menopang suatu tatanan sosial modern yang dirintis oleh Rasulullah SAW. Karakteristik masyarakat Madani. Yang pertama, bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Dua, terintegrasi, yang dimana individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Kekuatan alternatif, yang dimana menyebarkan kekuatan sehingga kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan alternatif. Program pembangunan, yang dimana program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program pengembangan yang berbasis masyarakat atau bisa disebut mendukung masyarakat. Kreativitas, bisa dapat membangun kreativitas yang dapat membangun karakteristik masyarakat Madani. 6. Loyalty and trust, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. 7. Pembebasan masyarakat, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif damai, artinya masing-masing elemen masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok menghormati pihak lain secara adil. Tolong menolong tanpa mencapai urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Toleran, menolong tanpa mencampuri insan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasan. Artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kelebihan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. 10. Berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan untuk umur manusia. Yang terakhir, berakhlak mulia.
Baiklah, untuk pemateri pertama selesai. Untuk pemateri kedua, silakan Khalifah. Pak, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Proses dalam mewujudkan masyarakat madani yaitu dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani. Umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani yaitu antara lain pertama yaitu melakukan pembenahan ke dalam Yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi. Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya, dan membela hak-hak dan kepentingan masyarakat, atau kepentingan mereka, masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak, disiksa, bahkan dibunuh oleh majikannya, dan lain-lain. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap negara, yaitu menjadi kelompok atau kepentingan interest group ya atau kelompok penekan atau pressure group dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan masyarakat madani yang dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis atau religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis, argumentatif, sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar, dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur, adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis. Strategi mewujudkan masyarakat madani, yaitu yang pertama, lanjutkan dengan Ayu. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri teman saya, yaitu sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik atau penerapan ilmu ekonomi sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, ataupun pemerintah atau pengusaha dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam atau sunatullah yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam Ahmad Ramzi Tajudin. 1. Asumsi dasar atau norma pokok ataupun aturan main dalam proses dan interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Yang kedua, prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku hanifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Sistem ekonomi Islam, keseimbangan dalam pembangunan dan kesejahteraan umat. Berdasarkan penjelasan pada di atas mengenai pengertian sistem ekonomi Islam dan perkembangannya di tengah masyarakat,
Maka untuk dapat mencapai keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan umat, diperlukan adanya masyarakat yang harmoni atau madani, di mana hal tersebut dapat terwujud ketika adanya suatu paradigma. Paradigma masyarakat madani akan dapat dikatakan Islami ketika diwujudkan melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ditujukan untuk mendapatkan falah. Apabila terjadi pengabaian dari salah satu elemen, maka terjadi suatu penyimpangan atau kasus khusus dari ekonomi Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa keseimbangan pembangunan dan kesejahteraan umat dapat diidentifikasi melalui terciptanya masyarakat madani, di mana untuk dapat terjadinya masyarakat madani secara sempurna dari mekanisme-mekanisme sistem ekonomi Islam yang ada, dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Tentunya melalui berbagai pihak, yaitu masyarakat dan pemerintah dapat saling berkesinambungan. Selain itu, masyarakat madani dapat terwujud apabila adanya peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai moral Islam praktik ekonomi di masyarakat. Baiklah, kita simpulkan, masyarakat madani merupakan sebuah keniscayaan bagi suatu bangsa. Masyarakat beradab yang selalu menjunjung tinggi moral dan akhlak mulia, mengedepankan sikap toleransi, penuh semangat pluralisme, mengutamakan kualitas baik di bidang ilmu, pengetahuan maupun teknologi. Kualitas masyarakat yang demikian tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pendidikan yang bersumber pada agama. Pendidikan Islam merupakan salah satu gerbang besar terbukanya konsep masyarakat madani dalam masyarakat. Maka itu saja dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas sudah memperhatikan dengan seksama. Kurang lebih mohon maaf atas kesalahan apapun yang kami lakukan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.